Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah kiriman dari salah satu subscriber kami yang ada di Kalimantan Barat, Bang Ferdi. Waduh, ini kisah dari Kalimantan Barat ya teman-teman ya, sesuai request nih. Dan penulisan kisah ini dibantu oleh Kenanga Kinasi. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita ini, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Barat. Mail duduk sendirian di bawah pohon mangga belakang sekolah. Seragam putihnya sudah mulai pudar. Celananya pun kusut karena tak pernah tersentuh setrika. Salah satu sepatunya bolong di bagian ujung. Tapi kali ini ia tak peduli. Di pangkuannya tergeletak amplop berisi surat pemberitahuan dari pihak sekolah. Tunggakan uang sekolah sudah 3 bulan. Bila minggu depan belum dibayar, namanya akan dicoret dari daftar siswa aktif. Mail membaca surat tersebut berulang kali. Huruf-hurufnya terasa semakin rapat, seperti sedang mengejek. Ia menggenggam surat kuat-kuat sebelum menyimpannya ke dalam tas yang resletingnya juga sudah sobek. Aku tak tahu harus berbuat apa lagi, bisik Mail sambil berbicara pada dirinya sendiri. Sejak orang tuanya bercerai, hidup Mail memang berubah drastis. Ibunya pindah ke kampung neneknya di Singkawang, sementara ia dititipkan di rumah lama bersama bibinya. Ayahnya entah di mana, tak pernah memberi kabar, apalagi uang. Semua kebutuhan ditanggung oleh bibinya yang bekerja di Binatu milik salah satu tetangga satu kampung juga. Mail membantu mencari uang dengan bekerja di bengkel sepulang sekolah. Tapi upahnya juga tidak seberapa. Suara langkah kaki terdengar dari arah lapangan. Doni datang bersama Andi, 2 sahabat yang sejak SMP selalu bersamanya. Doni langsung duduk di sebelah Mail. Andi menyusul membuka wadah nasi yang dibawanya dari rumah dan sebungkus nasi lainnya. "Mail, kau belum makan kan?" tanya Andi sambil mengulurkan satu bungkus nasi. Sengaja dibekali ibunya yang tahu sahabat anaknya sering berangkat sekolah dalam keadaan perut kosong. Mail menggeleng pelan. "Belum lapar?" "Kenapa? Masalah apa lagi?" Doni menyenggol baunya. Kau nampak macam orang baru kalah perang." Mail menarik nafas panjang saat menyerahkan surat dari dalam tasnya. Doni mengambil dan membaca dengan cepat. Wajahnya langsung berubah serius. "Tunggakan 3 bulan? Banyak juga ya? Sepertinya aku harus berhenti sekolah." Andi ikut menatap surat itu lalu memandang Mail dengan prihatin. "Sayang kalau berhenti sekolah. Kau yang paling pandai di antara kita." Mail tersenyum hambar. "Pandai pun kalau tak bisa bayar sekolah, tak ada artinya." Beberapa detik mereka bertiga terdiam. Angin meniup daun mangga, membuat daun bergoyang sekaligus memberi sedikit hawa sejuk. Doni membuka dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh, kemudian menaruhnya di pangkuan Mail. "Nah, ambil nih. Aku ada simpan sedikit dari hasil bantu ayah potong getah. Tidak banyak, tapi bolehlah bantu sedikit." Mail menatap uang itu lama. "Tak boleh, Don. Kau pun susah. Aku tak mahu hutang budi.
Andi ikut membuka tasnya, mengeluarkan kotak kecil berisi uang yang jumlahnya belum sampai 50.000. Nih, ada tabungan aku. Udah 2 bulan disimpan karena nak beli kasut bola. Tapi lebih baik kau gunakan dulu. Sekurang-kurangnya 1 tunggakan sudah boleh terbayar. Jangan Andi, aku tak nak. Kau 2 orang pun sama macam aku. Hidup pun pas-pasan. Kalau aku ambil, rasa macam curi hak kawan sendiri. Mail, kita nih kawan baik. Doni membalas cepat. Kalau bukan kita yang tolong, siapa lagi? Mail terdiam, sementara matanya mulai memerah karena terharu. Dia tahu niat mereka berdua baik, tapi hatinya terus menolak. Lagi pula, selama ini mereka berdua sudah banyak membantunya. Mail tidak tega merepotkan mereka lebih jauh lagi. Karena Mail tidak juga menerima uang mereka berdua, Doni berdiri dan berjalan bolak-balik sambil berpikir. Sepintas, matanya melirik ke arah hutan di kejauhan, lalu terdiam. Dia memandang barisan pohon raksasa yang hijau pekat yang letaknya cukup dekat dari kampung mereka. Aku ada satu cara, katanya tiba-tiba. Mail dan Andi menoleh bersamaan. Cara apa? Mencari garu. Andi langsung menyipitkan mata. Kau sudah gila? Itu bahaya bagi kita yang tidak pernah masuk ke dalam hutan larangan sana. Ayah dan Mak pasti mengamuk kalau tahu aku pergi ke hutan. Ya, memang bahaya. Tapi kalau kita berjaya dapat 1 batang garu besar, hasilnya boleh jutaan. Cukup untuk bayar sekolah Mail, malah lebih. Kau juga bisa beli kasut bola yang diidam-idamkan sejak tahun yang lalu itu. Mail menatap Doni agak sangsi. Kau serius? Seriuslah. Aku dengar orang kampung seberang baru jual garu minggu lepas. Dapat 10 juta. Kita cuma perlu memberanikan diri untuk masuk ke dalam hutan. Tapi itu hutan larangan, Don. Apa kau lupa petua orang tua kita? Doni tertawa kecil. Itu cuma cerita orang-orang tua, Di. Sudah zaman kapal bisa terbang begini, kau masih percaya tahayul datu-datu kita? Kau lupa tahun lalu ada orang hilang di kat situ. Andi membalas dengan cepat. Orang cari seminggu tak jumpa jasadnya. Cuma jumpa kasutnya dekat sungai. Mail menelan ludah. Ia pun pernah mendengar cerita itu tentang seorang pencari kayu garu yang diganggu penghuni hutan. Berapa jauh ke sana? Tanya Mail akhirnya. Doni tersenyum begitu tahu sudah berhasil menarik perhatian Mail. Kalau naik motor sampai simpang kebun cuma 1 jam. Nah dari situ jalan kaki kira-kira 2 jam ke dalam. Dengar-dengar banyak pohon garu tumbuh di kawasan bakat sungai. Andi masih ragu. Kalau betul ada hantu, macam mana? Kalau takut tak usah ikut. Doni berkata santai sambil menepuk baunya. Tapi aku yakin tak ada apa-apa. Mak pasti mengamuk kalau tahu. Kita pergi lepas maghrib. Minta izin menginap di rumah Mail. Mak kau pasti percaya. Usul Doni penuh rasa percaya diri. Dahi Mail berkerut. Begitu juga dengan Doni. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Mail setuju untuk berangkat malam minggu nanti. Mereka berdua menoleh ke arah Andi yang masih merenung. Dia yang merasa tidak nyaman dipandang kedua temannya itu menghela nafas panjang, lantas mengangguk. Sudah, aku ikut, katanya pasrah. Tepat pada Sabtu sore, Doni sudah menunggu di depan rumah dengan motor milik ayahnya. Dia membawa karung kosong, parang, dan bekal nasi bungkus. Andi membonceng dengan tas berisi botol air minum dan juga senter. Mereka bertiga saling pandang sampai akhirnya Doni menyuruh Mail naik. Mumpung bibi Mail belum pulang dari bekerja di Binatu, mereka bisa segera pergi tanpa ketahuan. Waktu masuk hutan, maghrib sudah berlalu cukup lama. Suara serangga hutan terasa bergema di telinga, ditambah lagi oleh suara tangan mereka yang sibuk menepuk nyamuk. Sayangnya Andi hanya membawa 1 senter saja, akan tetapi Mail yang panjang akal segera membuat obor dengan menggunakan bahan seadanya. Berkat obor itu,
Mereka bisa berjalan tanpa takut tersandung akar pohon yang melintang di semua tempat. Mail memandang ke sekeliling sambil menelan ludah. Ini adalah pertama kalinya dia masuk ke hutan larangan. Dulu, ibunya selalu melarang Mail untuk mendekati hutan tersebut. Dia menurut, walau ibunya tidak pernah mengatakan apa alasannya. Andi, Mail dan Doni sudah berjalan hampir 2 jam sejak mereka menjejakkan kaki ke dalam hutan itu. Obor yang mereka bawa mulai mengecil apinya, kadang berasap karena angin lembab yang berembus dari arah lembah. Daun-daun basah meneteskan air, membuat bahu mereka terasa dingin. "Macam mana, Don? Masih jauh nak cari lagi?" tanya Andi sambil menyeka keringat di lehernya. "Sepertinya masih jauh," sahut Doni yang mendadak ragu. "Sudahlah, kalau rezeki kita kemana, esok saja sambung. Malam nih, hatiku rasanya tak sedap, Don." "Il, jangan, kita coba sebentar lagi. Siapa tahu kita beruntung." Mail yang sedari tadi diam ikut bersuara. "Aku setuju dengan Doni. Sekali lagi coba keliling. Kalau tak dapat, barulah kita balik. Sayang, udah jauh masuk, tapi kita balik lagi dengan tangan kosong." Andi menghela nafas. "Kalian berdua nih keras kepala." Mereka terus melangkah menyusuri jalan setapak dengan semak lebat di sisi kiri kanan. Obor di tangan Doni menyoroti batang-batang pohon besar yang menjulang tinggi puluhan meter. Setelah beberapa lama, mereka menemukan pohon tumbang yang batangnya berlumut tebal. Ketiganya sepakat untuk beristirahat sebentar melepas lelah. Doni duduk di situ sambil membuka botol air. Mail membantunya mengeluarkan nasi bungkus dari dalam ranselnya. Sementara Andi menajamkan parang di batu asa yang dibawanya dari rumah. "Bau kayu gaharu nih kuat kan?" kata Doni. "Pulang dari hutan, kita pasti kaya raya. Tak susah lagi tunggu setahun kalau nak beli baju baru." "Shh, jangan banyak cakap, pamali," tegur Andi sambil terus mengasah parang. Mail tertawa kecil. "Kau ini Andi, semua benda kau kaitkan dengan pantang. Dah tua nanti, hidup kau disuruh pantang makan, pantang keluar, pantang bercakap pula." Andi tidak menjawab. Dia justru melirik ke arah pohon yang paling besar di dekat situ. Cahaya obor membuatnya bisa melihat di sela-sela cabang yang patah muncul tetesan air seperti embun, tapi warnanya agak kehitaman. Dia merasa aneh, tapi tidak berani menyebutnya. "Ayo makan, setelah ini baru keliling lagi," kata Mail mengingatkan Doni dan Andi. Mereka makan cepat-cepat karena tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Nasi dingin berlauk ikan asin bakar dan sambal terasa nikmat ketika perut lapar. Sementara itu, suara hewan malam makin terdengar keras. Baik jangkrik, katak, atau burung malam, semua saling bersautan seperti tak mau berhenti. Sampai akhirnya terdengar suara tangisan di sela semua suara binatang malam tersebut. Suara tangisannya pelan, yang awalnya hanya sayup-sayup di telinga. Mail berhenti mengunyah. Ia mendongak, wajahnya serius. Kau dengar tak? Andi yang duduk paling dekat dengan batang pohon langsung menegang. "Ya, aku dengar juga. Tapi sebaiknya jangan kau cari asal suaranya." Doni meraih obornya. "Macam suara budak kecil. Tapi di mana?" Mail berdiri. "Arah sana rasanya." Ia menunjuk ke balik semak-semak yang tampak gelap. Andi cepat-cepat bangun. "Don, jangan ke sana. Orang-orang tua ada pesan. Kalau dengar tangisan di malam hari, baiknya tutup telinga dan jangan pandang ke arah bunyi." Doni tertawa kecil mendengar Andi yang masih saja percaya tahayul. "Apalah kau nih, serba takut. Itu suarakan budak kecil. Mungkin dia tersesat di tengah hutan. Kau nak biarkan dia mati sendirian, diterkam binatang buas?" Andi menatap tajam. "Aku yakin itu bukan budak kecil, tapi Kambe." Mail mengerutkan dahi. "Kambe? Apa pula tuh?" "Penunggu hutan yang menyerupai budak kecil. Dia menangis supaya orang datang. Lepas tuh..." Doni segera menyela.
Lepas itu apa? Kau nak takut-takutkan kami? Andi menggelengkan kepala karena Doni yang masih tidak percaya semua ucapannya. Lepas itu, orang tak balik lagi. Doni dan Mail berpandangan dengan perasaan yang sedikit berkecamuk. Suara tangisan itu kembali terdengar. Doni menelan ludah. Kau dengar tak, Mail? Dia panggil Mak. Mana mungkin hantu panggil-panggil Mak? Entah, tapi bunyinya macam jauh, tapi dekat juga, jawab Mail pelan. Doni menatap ke arah semak yang gelap, matanya berkilat, terkena pantulan api obor. Aku nak tengok sekejap. Doni, seru Andi. Tapi Doni sudah melangkah cepat menyingkap semak dengan parang. Mail menoleh ke Andi. Kalau betul ada budak, kita tak boleh tinggal diam kan? Andi menggenggam erat gagang parangnya. Aku rasa kau berdua tak faham. Hutan ini bukan tempat orang baik. Mail hanya menghela nafas dan mengikuti Doni yang sudah berjalan lebih dulu. Andi terpaksa berjalan di belakang. Ia menunduk sambil berdoa dalam hati agar semua ini cepat selesai. Tangisan itu makin nyaring, terdengar di antara pohon dan semak, lalu tiba-tiba berhenti begitu saja. Malam terasa sunyi. Mail menatap ke sekeliling. Adik, di mana kau? Suaranya menggema di kesunyian malam. Tak ada jawaban, bahkan suara jangkrik pun hilang, hanya angin yang lewat membawa bau anyir samar-samar. Tiba-tiba, dari sisi kiri mereka terdengar suara kecil tertawa. Mail tersentak. Kau dengar tak? Andi menelan ludah. Macam suara budak perempuan. Suara tawa itu berpindah dengan cepat dari depan ke samping, lalu ke belakang mereka. Tawanya terdengar jernih, seperti anak kecil tengah bermain, tapi terasa ganjil karena saat itu mereka berada di dalam hutan. Andi berbisik. Kau berdua diam, jangan cakap lagi. Doni masih keras kepala. Adik, cepat keluar, kami tidak akan menyakiti. Tiba-tiba, semak di belakang mereka bergerak pelan, seperti ada yang berlari kecil di antaranya dan menyibak semak rimbun tersebut. Mail mundur satu langkah. Andi, ada orang di belakang kita. Andi mengangkat senternya menyorot ke arah suara, tapi tak ada siapa-siapa, hanya kabut yang perlahan-lahan menebal. Doni memegang parangnya erat-erat. Kalau kau manusia, keluar, jangan sembunyi. Tadi jawaban, tapi suara tawa itu kembali dan kali ini sangat dekat. Api obor mendadak bergetar, menyala lebih besar lalu mengecil, asap tebal mengebul terasa menyesakkan dada. Andi menutup hidung. Kita balik sekarang juga. Doni masih menoleh ke kiri dan kanan. Aneh ya, aku yakin dia barusan di sini. Aku nampak bayangan kecil lalu di dekat semak. Don, dengarkan aku. Kalau kau nak hidup, sebaiknya kita cepat-cepat pergi, kata Andi tegas. Mail tertawa gugup. Suara yang sama muncul lagi, kali ini dari atas kepala mereka, seperti ada sosok yang bergelantungan di dahan pohon. Daun-daun di atas kepala mereka bergoyang kencang sampai ada cairan hangat yang menetes ke pipi Doni. Dia menyentuhnya dan menatap jarinya merah gelap. Darah. Suaranya bergetar. Mail memutar tubuh dengan cepat. Apa? Darah siapa? Sebelum sempat dijawab Doni, dari dalam gelap terdengar langkah-langkah kecil berlari mengitari mereka cepat sekali, membuat tanah di bawah kaki bergetar halus. Andi mundur perlahan. Jangan ikuti langkahnya. Mail mulai panik. Aku rasa dia sengaja membuat kita bingung. Tawa anak kecil itu semakin memanjang, menggema di kegelapan malam. Terdengar seperti ada banyak suara yang bercampur menjadi satu. Api obor menyala-nyala. Bayangan mereka memanjang di tanah, menari-nari karena dipermainkan angin. Andi menatap Mail dan Doni. Wajah mereka sudah pucat. Bulu kuduk mereka semua berdiri sampai akhirnya serempak berlari ke pohon tumbang. Semua duduk berdesakan karena ketakutan. Api unggun yang mereka buat awalnya menyala terang,
lidah api menari-nari di antara potongan kayu kering. Tapi tak lama kemudian nyalanya berubah-ubah. Kadang membesar menyilaukan mata, kadang mengecil seperti mau padam. Padahal kayu yang tadi mereka kumpulkan masih banyak. Asapnya juga berputar aneh, tak naik ke atas, malah melingkar rendah mengelilingi mereka. Andi duduk memeluk lutut sambil menatap api unggun. Aku udah bilang, hutan ini tak baik buat kita bermalam. Lebih baik kita keluar sekarang sebelum tengah malam. Mail menatap ke arah hutan yang pekat. Nah, keluar kemana, Andi? Jalan balik pun aku tak nampak. Semua nampak sama saja. Doni menambah kayu ke dalam api. Kita tunggu pagi saja. Kalau lari sekarang, sesat nanti. Bahaya. Angin berembus lirih dari utara, membuat daun-daun besar di atas kepala kembali bergetar. Di tengah bunyi desau angin, suara tawa itu kembali muncul. Mail menegakkan badan. Kau dengar suara tawa lagi? Andi tak menjawab. Ia menatap jalan setapak di depannya. Wajahnya sudah pucat, tidak berdarah. Tawa anak kecil itu datang lagi. Kali ini disertai suara langkah kecil yang berputar-putar di antara batang pohon. Doni menggenggam parang. Andi, aku nampak ada budak berlari tadi. Matanya merah. Andi cepat menarik parang di tangan Doni. Jangan tengok lama-lama. Ingat, jangan pandang matanya. Mail berngisut mendekat. Mana? Aku tak nampak apa-apa. Doni menunjuk ke arah semak gelap di depan mereka. Tadi dia di dekat situ. Dia tengok aku. Tersenyum pula. Andi gemetar, mulutnya terbuka untuk membaca ayat kursi, tapi tak satu huruf pun yang berhasil diingatnya. Tepat di saat tegang tersebut, angin mendadak berhenti bergerak. Api unggun semakin mengecil, hampir padam, sampai akhirnya menyisakan bara. Andi bergegas menyalakan senter yang nyalanya tak lagi terang. Begitu pula Doni dan Mail yang segera meraih obor mereka. Ketiganya memandang ke sekeliling dengan wajah yang was-was. Sekira 3 meter di depan mereka, muncul sosok anak kecil yang berdiri sambil tertawa. Kakinya yang tidak memakai alas berjalan lincah di atas tanah yang ditutupi daun kering. Rambutnya keriting kusut menutupi sebagian wajah. Bajunya compang-camping, penuh noda lumpur, seolah ia baru saja bermain di tanah. Andi memundurkan tubuh. Itu apa? Doni menatap terpaku. Budak, betul ke budak nih? Mail menarik bahu temannya. Don, kita harus lekas menjauh. Tapi terlambat, karena sosok anak kecil itu sudah berdiri begitu dekat. Sekarang mereka bertiga bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tampak pucat, mata bulat besar, hitam pekat tanpa bola mata. Mulutnya tersenyum lebar sampai menyentuh telinga, menampakkan deretan gigi kecil yang jumlahnya terlalu banyak. Abang, katanya pelan. Adi mundur 2 langkah. Apa kau tak nak? Abang, ikut saya ya. Suaranya lembut, tapi terdengar dari segala arah. Setiap katanya keluar bukan dari satu mulut, melainkan dari seluruh hutan. Andi langsung mundur sambil membaca apa yang ia bisa. Sedangkan Doni menatap sosok kecil itu, kedua matanya membulat. Kau dengar tak? Dia suruh kita ikut. Kau rasa mungkin tak dia nak tunjuk jalan keluar? Andi menatap gusar. Kau gila, Don. Itu bukan manusia. Sosok kecil di depan mereka tertawa pelan. Ikut saya. Mail berdiri mematung tanpa bisa berkata apa-apa. Api unggun di depannya tiba-tiba saja meledak, menyebarkan bara ke udara. Sekeliling mereka berubah samar. Pohon-pohon yang tadi diam kini bergerak. Batangnya berbelok perlahan, membungkuk ke arah mereka bertiga. Aku rasa hutan ini sudah tak sama lagi, macam berpindah alam, bisik Mail setelah tersadar. Andi menoleh. Apa maksudmu? Coba lihat sekeliling kita, jawab Mail pelan. Tadi ada pohon besar di sisi kanan, sekarang tak nampak lagi. Andi memutar tubuhnya cepat. Memang benar yang dikatakan Mail, susunan pohon di sekitar mereka sudah berubah. Jalur setapak yang tadi mereka lalui untuk masuk ke hutan sudah tak terlihat. Tanah yang tadinya kering
kini basah dan becek, Andi mengalihkan pandangan ke depan lagi. Lalu ia tersedak kaget. Sosok anak perempuan itu masih berdiri di tempat yang sama, tersenyum lebar pada mereka. Tapi sekarang di balik tubuhnya tampak banyak bayangan lain. Mail berteriak. Berapa banyak jumlah mereka? Andi menarik lengan Mail dan berbisik. Jangan tengok matanya, kata Mak. Mata mereka bisa membuat kita hilang akal. Mail menurut, tapi sebelum menutup mata, rasa ingin tahu membuatnya melirik sedikit. Dan di saat itu, sosok kecil di depan mereka melangkah selangkah lagi lebih dekat. Kakinya tidak menyentuh tanah, melainkan melayang sejengkal di atas permukaan bumi. Setiap langkahnya diikuti suara desiran daun-daun kering. Abang, ikut saya. Di sana terang, panggilnya setengah merengek. Mail gemetar. Terang, Di, kata dia, terang. Apa mungkin ada jalan keluar? Andi terus menarik tangan Mail, sementara satu tangannya menggapai-gapai udara kosong untuk meraih Doni. Jarak Doni dan Andi cukup jauh sehingga ia tak bisa menjangkau temannya yang satu itu. Mail tersentak. Sandal jepit yang dikenakannya tadi sudah lama terlepas karena berlari kencang. Kini kakinya yang telanjang tak sengaja menginjak batu tajam hingga ia merintih kesakitan. Dia membuka mata lalu terlonjak kaget karena api unggun yang tadi sudah padam kini tiba-tiba menyala lebih tinggi sampai 2 meter. Warna apinya berubah dari jingga menjadi kebiruan. Seketika Doni melangkah mundur, hampir tersandung akar. Ia segera menyadari bahaya di depan matanya. Namun anak kecil itu mengangkat tangan menunjuk Doni. abang yang di sana, ikut saya dulu, katanya lembut. Doni menelan ludah. Wajahnya pucat, tapi matanya seperti terpaku sehingga tak bisa ia berpaling. Dia semakin panik ketika kakinya bergerak sendiri di luar kendalinya. Tetapi rasa panik itu tidak bertahan lama. Kini kepalanya terasa kosong. Dia berjalan maju dengan patuh. Doni, teriak Andi gugup. Dia terpaksa membuka mata karena cemas. Jangan, Doni. Mail berusaha menahan lengannya, tapi Doni tidak menggubris. Matanya tampak kosong, sementara kakinya terus bergerak selangkah demi selangkah menuju anak perempuan yang sudah mengulurkan tangannya. Mail segera melompat ke depan, menarik lengan Doni sekuat tenaga. Jangan turuti dia, sadar Don. Doni memberontak untuk melepaskan diri. Dia panggil aku, pasti dia nak tunjuk jalan keluar. Bukan, itu tipuan, teriak Mail sambil menarik lebih keras. Andi berdiri terpaku, tak tahu harus melakukan apa. Terlebih lagi karena angin mendadak bertiup kencang mempermainkan mereka. Api unggun yang tadi membesar padam seketika, begitu pula senter di tangan Andi. Dalam kegelapan malam yang pekat, Doni masih terus melangkah maju, tapi Mail bersikeras menarik lengannya kuat-kuat. Jangan ikuti dia, teriak Mail sekuat tenaga. Dia hampir terkencing-kencing karena suasana hutan berubah menjadi gelap. Andi berusaha meraba-raba tanah, mencari obor yang tadi diletakkan dekat kakinya. Tapi sebelum sempat mencapainya, bau busuk tiba-tiba memenuhi udara sehingga Andi menutup hidung karena hampir muntah. Mail berseru sambil menyorongkan tubuh ke belakang. Bau apa ini, Andi? Macam mayat busuk. Belum sempat dijawab, terdengar suara berderak dari arah depan seperti ada tulang belulang yang patah dalam waktu bersamaan. Mata Mail yang sudah mulai terbiasa kegelapan segera melihat wajah anak kecil di depan mereka yang semakin mengerikan. Lehernya kini memanjang dengan mulut terbuka lebar, memperlihatkan gigi tajam menyerupai taring binatang. Matanya yang tadi hitam kelam kini berkilau merah seperti bara. Comeback! Lari, Di, lari! Mail berteriak keras. Dia langsung berlari sambil menyeret Doni. Andi pun ikut berlari secepat yang ia mampu. Tanah di bawah kaki mereka terasa licin karena lumut. Semak berduri menggores kulit tangan mereka. Senter di tangan Andi sudah dibuang jauh-jauh.
Kini, satu-satunya sumber cahaya adalah kilau merah samar dari mata sosok-sosok yang terus mengejar dari belakang. Andi, jalan mana nih? Teriak Mail. Andi juga bingung karena jalan pulang seharusnya menurun ke arah timur, tapi kini semua terasa salah. Pohon-pohon di sekitar berubah posisi, yang tadi di kanan, sekarang di kiri. Hutan larangan itu seperti hidup. Lari terus, pokoknya kita harus lari terus, seru Andi. Doni yang kini sudah tersadar terengah-engah akibat kelelahan, tapi ia segera berseru panik. Mail, kaki aku sangkut. Mail melirik ke bawah dan benar, ada akar pohon besar yang melilit pergelangan kaki temannya itu. Dia berusaha menarik sekuat tenaga, tapi makin ditarik makin kencang. Andi tolong, teriak kepada Andi yang sudah melewati mereka. Andi menoleh dan segera berbalik. Dia menebas akar itu dengan parang, sekali tebas, 2 kali, sampai akhirnya terlepas. Hidungnya berkerut saat melihat akar itu meneteskan cairan hitam kental dengan bau yang amis. Mail menatap ngeri. Apa itu darah? Hah, sudah, jangan banyak tanya, cepat lari, saut Andi. Mereka bertiga kembali berlari, tapi suara tawa itu datang lagi, kali ini dari arah depan. Abang, jangan tinggal saya. Doni menjerit. Di depan kita, sosok kecil itu kini sudah berdiri di tengah jalan. Rambutnya menutupi wajah, tapi dari celah rambut itu tampak 2 mata merah menyala. Andi menarik nafas panjang, kedua kakinya sudah lemah, nafasnya putus-putus. Belok ke kiri, ikut aku cepat, teriaknya. Mereka berbelok ke kiri, menerobos semak tinggi. Duri-duri terus menggores lengan dan wajah, tapi ketiganya tidak merasakan sakit. Setiap kali mereka menoleh ke belakang, bayangan hitam kecil masih terlihat mengikuti sambil terus memanggil-manggil. Abang. Andi, dia sudah dekat, seru Mail. Andi menoleh sekilas dan benar, jarak mereka dengan Kambe itu kini hanya tersisa beberapa meter saja. Tiba-tiba Doni berteriak, tolong! Andi dan Mail terkejut melihat Doni sudah terkapar di tanah, lututnya tergores batu sehingga darah mengalir dari lukanya. Dia berusaha bangun, tapi kembali terjatuh lagi. Mail segera menghampiri, menarik lengannya. Ayo cepat, bangun cepat. Tapi Doni menangis kelelahan. Aku sudah tak mampu, kaki aku sakit. Suara tawa justru terdengar makin dekat hingga membuat mereka nyaris putus asa. Mail panik. Andi, bagaimana ini? Dalam keadaan yang kian genting, Andi tak sengaja menatap tanah. Ia teringat pesan dari sang ayah waktu dia kecil dulu tentang cara mengusir Kambe. Ia segera berjongkok, menggenggam segenggam tanah dengan tangan yang sudah berdarah-darah. Bibirnya gemetar, tapi dia paksa untuk membaca ayat kursi yang kini bisa diingatnya lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Suara tawa di belakang malaikat mendadak berhenti. Andi terus membaca sampai akhir ayat kursi, lalu melempar tanah itu ke arah belakang dengan sekuat tenaga. Tanah yang dilempar itu berkilau sesaat di udara sebelum mengenai sasaran. Hembusan angin keras menerpa mereka dari belakang, membuat daun-daun berterbangan. Mail menutup wajah untuk menghindari debu yang berterbangan ke arahnya. Apa yang terjadi? Dari arah belakang terdengar jeritan nyaring sampai udara di sekitar terasa bergetar. Jeritan itu kemudian berubah menjadi bisikan, lalu lenyap sama sekali. Hutan itu kembali sunyi. Doni terduduk, tubuhnya menggigil, menahan sakit sekaligus takut. Dia sudah hilang. Andi menatap ke belakang, memastikan bahwa sudah tak ada bahaya di sana. Yang tertinggal hanya pepohonan dan kabut yang mulai menipis. Mail memperhatikan lutut Doni yang berdarah. Ia melepas bajunya, lalu membalut luka di sana. Kau sudah selamatkan kita semua, ucap Doni penuh syukur. Aku menyesal tidak dengarkan kata-kata kau dari kemarin. Andi menatap telapak tangannya yang masih ada sisa debu. Sudah, jangan pikirkan lagi. Yang penting kita semua selamat. Beberapa detik kemudian, cahaya lembut muncul dari atas.
Ketiganya menengadah dan memandang cahaya bulan yang menembus celah-celah dedaunan. Untuk pertama kalinya malam itu, mereka bisa melihat jalan setapak menurun yang menuju ke arah sungai. Jalan pulang. Akhirnya kita bisa pulang, kata Andi lega. Mail membantu Doni berdiri. Kuatkan diri ya, kita masih harus berjalan sedikit lagi. Kita mesti keluar sebelum dia balik. Mereka bertiga berjalan menuruni jalan setapak. Beberapa ratus langkah kemudian, ketiganya sudah mencapai batas hutan. Angin malam yang lembut menyambut wajah mereka, membawa aroma segar air sungai. Doni langsung menjatuhkan diri ke tanah sambil menangis lega. Akhirnya kita selamat. Mail duduk di sampingnya, menatap langit yang bersih tanpa awan. Tadi aku pikir kita tidak akan bisa keluar lagi. Mereka bertiga terus duduk di tepi sungai dekat kampung, menunggu pagi menjelang. Apa sih mengamuk kalau tahu kejadian ini? Keluh Doni sambil menatap lukanya yang tak lagi mengucurkan darah. Andi dan Mail memandang muram. Bukan hanya Doni yang akan dimarahi, mereka berdua juga pasti diamuk oleh keluarga masing-masing. Apa boleh buat? Ini salahku, kata Mail. Kalian berdua ikut masuk ke dalam hutan demi untuk membantu biaya sekolahku. Kalau saja aku tak cerita. Tidak lama kemudian, matahari terbit. Andi dan Mail bergantian menggendong Doni yang tak bisa berjalan. Tubuh keduanya basah berkeringat ketika sampai di rumah Doni. Tepat seperti dugaan mereka, orang tua Doni langsung panik melihat keadaan anaknya, apalagi setelah tahu mereka bertiga nekat masuk ke dalam hutan larangan saat malam hari. Tapi keributan itu tidak berlangsung lama karena Doni mendadak pingsan. Tanpa pikir panjang, ayah Doni segera membawanya ke rumah sakit. Mail dan Andi pun dipaksa ikut untuk membantu menjelaskan pada dokter apa penyebab sakitnya Doni. 2 hari kemudian, Doni masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tubuhnya panas, wajahnya merah padam, tetapi matanya terus bergerak ke kiri dan ke kanan dengan gelisah. Dia hanya terlelap sebentar, lalu terbangun lagi sambil menjerit. Mail dan Andi yang menunggu segera berusaha menenangkan Doni sebisanya. Kadang Andi yang bergegas memanggil perawat, terkadang Mail yang pergi, namun hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk membantu Doni. Sedangkan ayah Doni tidak bisa menjaga anaknya terus karena harus terus bekerja demi biaya pengobatan rumah sakit. Ibunya Doni juga harus menjaga adik-adik Doni yang masih kecil di rumah. Sepertinya Doni trauma, kata Andi. Dia sedikit lega ketika akhirnya ada perawat yang datang menangani temannya. Bukan hanya Doni yang trauma, sahut Mail sambil menunduk jemarinya meremas topi lusuh di pangkuannya. Sejak kejadian di hutan 2 hari silam, dia berjanji dalam hati untuk tak lagi keluar malam, apalagi mendekati hutan. Setiap kali angin bertiup, bulu kuduknya pasti berdiri karena teringat suara tawa nyaring Kambe yang mengejar mereka malam itu. Aku yakin Doni pasti kuat. Sebentar lagi dia pasti sembuh, ucapnya, walau sebenarnya lebih untuk menenangkan diri sendiri daripada menenangkan Andi. Benar perkiraan Mail. Pada akhirnya Doni kembali pulih seminggu kemudian, tapi dia tidak benar-benar sembuh. Tubuhnya memang kembali segar, tetapi sorot matanya masih kosong. Kadang ia tertawa sendiri, kadang berhenti bicara begitu saja ketika sedang mengobrol. Dokter bilang itu akibat trauma, tapi orang-orang kampung punya pendapat lain. Terlebih lagi, mereka sudah sangat mengenal angkernya hutan larangan. Suatu sore, Andi bertemu di kedai Wadaud. Sekarang kau kerja di sini? Mail mengiyakan pertanyaan Andi. Wak Daud memang memintanya bekerja di sana setiap hari. Dia juga menjamin akan membayar semua biaya sekolah Mail sampai dia lulus. Duduk dulu sebentar, Di,
Kita sudah lama tidak mengobrol, kata Mail sambil membuatkan segelas kopi susu untuk temannya. Bicara apa? Tanyanya heran. Meski begitu, Andi tetap duduk dengan patuh di salah satu bangku panjang yang tersedia. Apa kau tidak penasaran tentang sosok yang kita temui malam itu di hutan larangan? Andi memandang langit yang masih terang. Di jalan juga masih banyak kendaraan berlalu lalang. Suasana ramai itu berhasil membangkitkan nyalinya yang sempat ciut. Kalaupun penasaran, kemana aku harus cari tahu? Aku yakin kau pun tak punya banyak tahu tentangnya, balas Andi. Ya, aku memang tak tahu banyak, tapi Wak Daud pasti tahu. Mail bicara sambil menunjuk Wak Daud menggunakan ibu jarinya. Wak Daud yang baru tersadar dirinya sedang jadi bahan perbincangan dua remaja itu pun tergelak. Apa hal yang ingin kalian tanyakan? Wajah kalian berdua tampak serius sekali. Dia tertawa sambil menjentik dahi Mail yang berkerut. Jangan terlalu serius. Kau ini masih muda. Wak Daud tahu banyak tentang hantu Kambe? Tanya Andi tanpa basa-basi. Wak Daud berhenti tertawa lalu menatapnya cukup lama. Aku dengar-dengar kalian berdua sudah pernah jumpa dia. Mail dan Andi mengangguk. Bertiga dengan Doni. Wak Daud menggelengkan kepala. Anak satu itu harus segera dibawa ke ustadz yang paham dunia gaib. Kalau terlambat, takutnya dia akan menjadi gila. Hah, Doni jadi gila? Seru Andi dan Mail serempak. Kalau tidak segera diobati, saut Wak Daud. Dia menyalakan mancis lalu membakar rokoknya yang tadi sempat padam. Seperti apa wujud Kambe yang kalian lihat di sana? Mirip budak kecil, Wak, tapi matanya merah. Itulah dia. Kambe memang suka menyerupai budak untuk kecoh mangsanya. Makhluk apa sebenarnya dia? Tanya Mail. Bulu romanya berdiri tegak karena teringat pengalaman mengerikan beberapa hari yang lalu. Dia itu penunggu hutan di sana. Konon di masa silam ada budak perempuan hilang di sana. Jasadnya tidak ditemui sampai sekarang. Sejak saat itulah orang sering mendengar tawa budak di tengah malam. Andi menelan ludah. Andi, kalau kau pulang nanti, kau lewat rumah Doni kan? Pesankan ke mbaknya Doni supaya jaga anaknya baik-baik. Jangan biarkan dia sendirian di waktu senja. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani masuk ke hutan larangan baik siang maupun malam. Anak-anak dilarang keras bermain di dekat hutan. Orang-orang tua juga selalu berpesan, kalau dengar suara budak panggil nama kau dari jauh, jangan dibalas kalau tak mau mengalami nasib serupa Doni. Waktu berlalu dengan cepat. Tanaman di hutan larangan semakin rapat karena tidak ada yang berani masuk mencari hasil hutan di sana. Warga hanya berani memancing di sungai yang berbatasan dengan hutan itu. Mereka segera pulang sebelum maghrib datang. Salah satu pemancing mengaku pernah melihat bayangan kecil berlari di antara pohon. Anak kecil itu tertawa dengan suara panjang dan nyaring. Ada juga yang bersumpah mendengar suara lembut memanggil, Ambang, ikut saya. Sedangkan Doni setelah sembuh segera dikirim sekolah keluar kota. Orang tuanya berharap Doni bisa melupakan kenangan mengerikan yang hampir merenggut nyawanya malam itu. Akan tetapi Doni tetap saja sering ketakutan. Setiap kali memejamkan mata, ia masih melihat bayangan anak kecil berambut kusut berdiri di antara pohon, tersenyum lebar dengan mata hitam berkilat. Bahkan ketika dirinya berhasil tertidur, Doni juga masih sering terbangun karena mendengar namanya dipanggil oleh seorang anak perempuan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Ferdi, kiriman dari Bang Ferdi di Kalimantan Barat ya. Yang dalam penulisnya dibantu oleh Kenanga Kinasih. Wah, ini serem banget ya kalau menurut saya. Dan ini apa ya, based on true story teman-teman. Ini adalah pengalaman Bang Ferdi di masa dulunya ya, di masa lalunya. Dan nyeremin banget yang pasti.
ya gitulah ya. Saya juga waktu seumuran itu, kadang memang anak-anak seumuran itu nekat ya, bukan nekat ya, karena keingintahuannya, penasaran ya. Sama lah, saya dulu juga sama senekat itu, dan kalau orang tua tahu, wah udah pasti ngamuk banget. Tapi alhamdulillah sih nggak pernah ketahuan, gitu, nggak pernah ketahuan, dan alhamdulillah juga selamat. Tidak seperti yang dialami oleh Doni. Waduh, Doni ini dari awal udah ngeremehin ya, padahal Andi udah ngasih tahu, udah ngasih ingat sama dia bahwasanya tentang apa-apa yang ada di dalam hutan larangan. Tapi Doni dan Mail di sini meremehkan itu semua. Tapi bagaimanapun itu ya, saya salut nih sama kebersamaan tiga pemuda itu, karena mereka nekat masuk ke dalam hutan di malam hari untuk mencari kayu gaharu, itu karena untuk membantu Mail bayar sekolah 3 bulan menunggak. Jadi ini kisah masa lalu teman-teman. Kalau dulu memang pasti, entah ya, bukan pasti ya, mungkin ya beberapa teman-teman pernah nih ngalamin nunggak sekolah, terus rapotnya nggak dikasih. Ya zaman dulu begitu. Zaman dulu tuh apa namanya, belum ada ya kayak sekarang kan sekolah negeri gratis. Terus ada, kalau di Jakarta ada KJP dan lain-lain. Kalau dulu nggak ada. Negeri swasta sama, nggak bayaran sekolah, udah rapotnya nggak dikasih. Minimal itu ya. Kalau dikeluarin sih, mungkin kalau udah terlalu lama mungkin ada yang dikeluarin ya. Tapi kalau apa namanya hanya sebulan 2 bulan sih biasanya rapot ditahan tuh. Dan alhamdulillah sekarang juga keadaan sudah mulai berubah ya teman-teman ya. Semoga kedepannya Indonesia akan terus membaik. Amin amin ya rabbal alamin. Kita harus optimis teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bang Ferdi ya atas kiriman kisahnya. Terima kasih juga ke Nang Akinasi yang sudah membantu dalam penulisan kisah ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.